Roh adalah nama lain jiwa atau lawan dari tubuh manusia. Beberapa agama membedakan roh dengan jiwa. Penggunaan istilah jiwa, psyche, soul, anima dalam berbagai ilmu mendapat batasan pengertian. Dalam agama Hindu, dikenal terminologi Atman, percikan kecil dari Brahman yang berada di dalam setiap makhluk hidup. Demikianlah Atman itu menghidupkan sarwa prani, makhluk di alam semesta ini. Atman dalam badan manusia disebut jiwatman atau jiwa atau roh, yaitu sesuatu yang menghidupkan manusia. Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Berikut mari simak topik hari ini. Ada sebuah tempat bernama Prefektur Aomori di ujung paling utara Pulau Honshu, Jepang. Wilayah ini mencakup 2,5% luas daratan Jepang dan 1% populasi Jepang, serta memiliki sejarah yang panjang. Di semenanjung Shimokita, Prefektur Aomori, terdapat sebuah tempat bernama Gunung Osore. Gunung ini merupakan salah satu tempat tersuci di Jepang, dan banyak dari tempat di sini mempunyai suatu hubungan kiasan dengan neraka atau akhirat. Tempat ini mungkin merupakan tempat terdekat ke akhirat, dan mungkin Anda akan menemukan koneksi spiritual yang spesial di sini. Penduduk setempat percaya bahwa orang-orang akan datang ke sini setelah kematian, karena ini adalah tanah suci yang paling dekat dengan dunia surga. Ada sebuah profesi yang hampir punah di sini, bahkan penduduk setempat juga belum tentu mengetahui keberadaannya. Mata mereka tidak bisa melihat dunia kita, tapi telinga mereka bisa mendengar percakapan para roh orang-orang yang telah meninggal, bahkan dewa di sana. Mereka adalah Itako atau cenayang Jepang yang selalu hadir di Gunung Osore dan dapat memberikan pembacaan kepada pengunjung untuk menghubungkan mereka dengan orang atau kerabat mereka yang telah meninggal. Ketika ritual pengorbanan berskala besar diadakan di Gunung Osore pada musim panas dan musim gugur, para Itako akan ke Gunung Osore untuk melayani masyarakat. Mereka memegang tasbih sambil komat-kamit membaca mantra yang hanya mereka pahami. Upacara ini berlangsung hikmat. Sebagian besar yang datang adalah anggota keluarga almarhum yang berharap dapat mendengar lagi suara kerabat mereka yang telah meninggal melalui perantara Itako atau cenayang Jepang. Faktanya di Jepang kuno, mereka yang menderita mata malas atau amblyopia dianggap sebagai simbol kekuatan magis yang tinggi. Hanya gadis-gadis muda yang secara alami menderita amblyopia yang memenuhi syarat untuk dilatih menjadi Itako atau cenayang masa depan. Anak perempuan mulai berguru pada usia 13 hingga 15 tahun. Selanjutnya kemudian yang harus mereka jalani adalah 10 tahun praktek kultivasi. Konon setelah selesai kultivasi, mereka akan mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan dunia roh. Seiring dengan perkembangan zaman, masalah amblyopia pun semakin membaik. Generasi tua tidak ingin melihat generasi muda menderita, sehingga lambat laun profesi Itako pun akan segera hilang. Saat ini hanya ada segelintir Itako yang tersisa di Prefektur Aomori, namun yang tetap tidak berubah adalah kerinduan orang hidup terhadap kerabat mereka yang telah tiada dan keraguan mereka terhadap keberadaan hantu, dewa, dan dunia spiritual. Orang-orang selalu suka mengeksplorasi topik yang tidak diketahui, seperti misalnya apakah dunia setelah kematian itu, atau adakah dunia lain setelah kematian. Banyak orang juga akan memikirkan satu pertanyaan besar dalam hidup mereka. Siapakah saya? Dari mana saya berasal? Dan mau kemana? Terkait ini, salah satu cara ilmuwan untuk mencari tahu adalah dengan mempelajari secara langsung tubuh manusia itu terdiri dari apa saja. Tubuh manusia terdiri dari sekitar 60% air, dan karbon menyumbang 18% dari tubuh manusia, atau setara dengan 30 pon rata-rata orang dewasa. Selain itu juga terdiri dari 3% nitrogen, 1,5% kalsium, dan 1% fosfor, serta sejumlah kecil kalium, belerang, natrium, dan magnesium. Itu saja. Lalu, berapa lama sel-sel penyusun tubuh ini bisa bertahan?
Dari hasil penelitian ditemukan bahwa usia rata-rata sel dalam tubuh orang dewasa hanya 7 tahun. Beberapa sel tetap bersama sepanjang hidup kita. Jika ditinjau dari waktu berlangsungnya proses permajaan kulit, siklus regenerasi antara satu orang dengan lainnya terjadi dalam durasi yang bervariasi. Siklus pergantian sel kulit pada bayi berlangsung setiap 14 hari. Pada remaja, regenerasi kulit terjadi setiap 28 hari. Sementara pada orang dewasa, siklus berjalan sekitar 28 hingga 42 hari. Pada usia 50 tahun ke atas, proses berlangsung lebih lama lagi, yakni 84 hari. Namun pernahkah terlintas dalam benak Anda pertanyaan ini? Ketika sel-sel ini telah berganti, lantas apakah orang tersebut adalah sosok orang yang sama? Ini seperti pertanyaan yang diajukan oleh sejarawan Yunani Plutarchus pada abad pertama. 30 kapal yang ditumpangi oleh tokoh mitologi Yunani Theseus dan para pemuda Athena ketika mereka kembali dari Kreta ditinggalkan sebagai monumen oleh orang Athena. Seiring berjalannya waktu, kayu kapal berangsur-angsur melapuk, kemudian oleh orang Athena menggantinya dengan kayu baru, hingga akhirnya setiap potongan kayu di kapal itu diganti. Namun muncullah pertanyaan, apakah kapal ini masih merupakan kapal Theseus yang asli? Ini benar-benar pertanyaan yang patut direnungkan. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa pertanyaan ini tidak ada jawabannya. Namun filsuf Yunani kuno Aristoteles telah memberikan jawabannya sebelum pertanyaan tersebut diajukan. Aristoteles mengajukan teori 4 sebab, yaitu unsur-unsur dari prinsip yang berpengaruh dalam pemikiran Aristoteles tentang pengetahuan manusia terhadap sesuatu, di mana penjelasan tentang perubahan atau gerakan diklasifikasikan ke dalam 4 jenis jawaban mendasar untuk pertanyaan apa menyebabkan identifikasi terhadap sesuatu. Teori 4 sebab ini mencakup hal-hal yang ada di dalam sesuatu. Konsep 4 sebab dalam filsafat Aristoteles yaitu penyebab material, penyebab formal, penyebab efisien, dan penyebab final. Penyebab material adalah materi atau substansi fisik yang darinya suatu objek atau benda dibuat. Ini adalah komponen penting dari sifat benda, tetapi tidak cukup dengan sendirinya untuk menjelaskan sifat penuh dari suatu objek atau fenomena. Sedangkan penyebab formal adalah pola, desain, atau pengaturan khusus yang memberikan identitas pada sesuatu dan menentukan sifat dan perilaku karakteristiknya. Ini adalah penyebab yang membantu kita memahami maksud atau tujuan dari suatu objek atau fenomena. Dan penyebab efisien adalah agen atau proses yang menghasilkan perubahan atau pergerakan pada suatu objek atau fenomena. Ini adalah penyebab yang membantu kita memahami perilaku dan perkembangan objek dan fenomena. Sementara itu, penyebab final adalah maksud, akhir atau tujuan dari suatu objek atau fenomena yang memberinya arah dan makna. Ini adalah penyebab yang membantu kita memahami sifat benda dan penting untuk memahami tujuan atau tujuan inheren dari objek dan fenomena. Jadi, walaupun papan kapalnya sudah diganti, tapi bentuk kapalnya tetaplah kapal, dan tujuan dari penggunaan kapal Theseus dalam mitos itu adalah untuk memuat dan mengangkut. Namun pada kenyataannya, tujuannya adalah untuk membuktikan dan mengenang Theseus. Meski materialnya sudah berubah, tapi tujuannya tetap sama, jadi ia tetaplah kapal Theseus yang sama. Dalam bukunya Fisik Kapital 2:3, Aristoteles menguraikan hukum sebab musabab, bahwa pengetahuan diperoleh dari sebab musabab, bahwa kausalitas ada dalam setiap kejadian atau perubahan. Secara tepat ada 4 penyebab dalam hukum sebab musabab. Masing-masing penyebab memiliki hubungan keniscayaan dengan penyebab-penyebab lainnya. Sesuatu sebab menyebab sesuatu yang lain menurut tingkatannya. Bagi Aristoteles, sebuah kejadian memiliki 4 penyebab, yaitu 1. Penyebab bentuk causa formalis. 2. Penyebab materi causa materialis. 3. Penyebab efektivitas causa efficiens. 4. Penyebab tujuan causa finalis. Dalam analisis di bawah ini,
Kami menggunakan salah satu contoh penyebab sebuah rumah. 1. Penyebab bentuk kausa formalis. Penyebab bentuk adalah definisi, sintesis, dan pola dasar. Hal-hal ini adalah penyebab dari prinsip-prinsip umum secara keseluruhan sebagai penanggung jawab untuk penentuan penting, sehingga bentuk diberikan kepada sesuatu sehingga mendapat rupa tertentu, yaitu kayu dibentuk dan ditambahkan bata, pasir, paku, semen, dan genteng, seng untuk membentuk rumah. Jadi, mitologi kapal Theseus juga dapat dilihat sebagai metafora diri. Jika kita berubah, apakah kita menjadi orang yang berbeda? Kata Sauka. Dalam proses ontologi, perubahan adalah titik awal. Kedirian adalah sesuatu yang hanya terjadi berdasarkan perubahan. Katanya, kematian hanyalah peleburan dari proses tertentu yang merupakan proses stabil untuk sementara waktu. Ujung dari partikel mikroskopis adalah roh. Materi gelap tidak bisa diamati secara langsung oleh para peneliti, sebab ia tidak memancarkan energi maupun cahaya. Namun para ilmuwan meyakini sekitar 85% alam semesta terbentuk dari materi gelap. Sementara itu, segala sesuatu di dunia ini tersusun dari 25 unsur dasar alam semesta, termasuk tubuh manusia. Fisikawan Jerman Sabine Hossefelder mengatakan bahwa manusia adalah kumpulan besar partikel elementer. Menurut Hossefelder, partikel elementer yang ditemukan saat ini sudah dapat menguraikan dengan baik apa itu tubuh manusia. Tentu saja, ada juga yang mengatakan bahwa selain tubuh fisik, manusia juga memiliki kesadaran dan roh. Namun dari sudut pandang fisikawan, kesadaran hanya dapat diklasifikasikan pada area otak dan neurologi. Adapun mengenai roh, di mana meskipun sains sejauh ini tidak dapat membuktikan ketidakeksistensiannya, dan juga belum ada bukti ilmiah yang dapat membuktikan keberadaannya, Hossefelder mengakui bahwa meski sebagai ilmuwan sekalipun, banyak hal hanya bisa dikata tidak tahu sebagai jawabannya. Menurutnya, jika roh itu eksis, dan selama jiwa tetap berada di satu tempat dan tidak berkomunikasi dengan dunia luar, maka tidak akan berdampak apapun terhadap dunia. Namun begitu roh bersentuhan dengan dunia luar, maka akan langsung menyangkut masalah fisika, menjadi bagian dari teori fisika. Jika kita kembali ke Itako atau cenayang Jepang yang kita bicarakan di awal video, di mana jika mereka benar-benar dapat berkomunikasi dengan roh orang mati, apakah itu sudah menjadi bagian dari teori fisika? Lagi pula, hanya karena fisika belum berhasil menelitinya, bukan berarti ia tidak ada. Tentu saja ini hanya imajinasi liar tim mata ketiga. Ada yang mengatakan bahwa ujung ilmu pengetahuan adalah agama, dan ada pula yang mengatakan ujung partikel mikroskopis adalah roh. Ujung dari dunia mikroskopis adalah dunia spiritual. Apakah konsep ini benar? Perlu dicatat bahwa sebelum abad ke-19, semua pemikiran tentang teori atom hanyalah imajinasi belaka dan tidak memiliki dukungan ilmiah, karena sarana ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat itu masih terbatas. Orang-orang tidak dapat mengamati dunia mikroskopis secara akurat dan komprehensif. Hingga pada abad ke-19, fisikawan Inggris John Dalton menemukan atom. Pada tahun 1803, Dalton pertama kali mengusulkan atomisme ilmiah ini pada pertemuan Manchester Literary and Philosophical Society. Philosophy of Chemistry atau filsafat kimia yang dipublikasikannya memantapkan jalur teori atom di dunia sains. Jadi, perkembangan mekanika kuantum sebenarnya merupakan sesuatu yang baru di era modern dan dapat dianggap sebagai ilmu yang masih terbilang baru. Mungkin perlu beberapa waktu lagi untuk memastikannya dari sudut pandang ilmiah. Meskipun demikian, dewasa ini semakin banyak orang yang secara pribadi mengalami atau bahkan melihat hal-hal yang tidak dapat dijelaskan secara sains. Hal ini bahkan mencakup para ilmuwan itu sendiri. The spiritual laws
atau hukum spiritual. Mengenai pertanyaan apakah ujung dari dunia mikroskopis itu adalah dunia spiritual, tim kami secara tidak sengaja menemukan sebuah buku yang sangat menarik berjudul The Spiritual Laws ketika sedang mencari informasi. Penulisnya adalah Vincent Guillem Primo dari Universitas Valencia, Spanyol. Primo adalah seorang ilmuwan, namun isi bukunya sulit dijelaskan secara ilmiah, bahkan agak sulit dipercaya. Dalam kata pengantarnya, Primo bahkan mengatakan tidak penting dari mana asal isi buku ini, dan tidak penting apakah beberapa tokoh dalam buku itu nyata atau tidak. Seperti kebanyakan orang, dia mempunyai banyak pertanyaan tentang keberadaan manusia di dunia ini. Apa tujuan manusia datang ke dunia ini? Mengapa ada kelahiran dan kematian? Kemana perginya kita setelah kematian? Mengapa begitu banyak hal yang tidak adil terjadi di dunia? Termasuk mengapa anak-anak yang tidak melakukan hal-hal buruk juga akan menghadapi siksaan momok penyakit, peperangan, dan penderitaan. Mengapa dunia ini begitu tidak adil? Dan mengapa orang-orang mempunyai masalah dan pikiran positif dan negatif? Mengapa ada orang baik dan orang jahat? Ada orang yang bahagia dan ada orang yang malang, dan sebagainya. Apakah ada jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu? Menurut Primo, bahwa untuk benar-benar menjelaskan apa yang terjadi pada diri kita, agama dan ilmu pengetahuan saja tidaklah cukup. Karena faksi agama akan mengira Anda tidak memiliki keyakinan beragama. Jika punya keyakinan, Anda tidak perlu mengetahui jawaban-jawaban tersebut. Sementara dari faksi ilmiah, akan menganggap pengetahuan Anda dangkal dan sains dapat memecahkan banyak tanda tanya. Primo menyebutkan dalam bukunya bahwa ia sangat ingin tahu tentang hal-hal spiritual. Ia mendengar bahwa beberapa orang pernah mengalami pengalaman roh keluar dari tubuh. Dia juga ingin mencobanya. Maka ia melakukan latihan relaksasi tubuh setiap malam sebelum tidur. Pada bulan pertama, tidak terjadi apa-apa. Rohnya juga tidak meninggalkan tubuh. Namun dalam prosesnya, lambat laun ia merasakan telapak kakinya bergetar dan perlahan getaran itu meluas ke seluruh kakinya. Selanjutnya kemudian ia bisa mengamatinya dengan matanya. Kemudian getarannya meluas ke tubuh, leher, dan selanjutnya ke ubun-ubun. Lalu lambat laun tubuhnya kehilangan semua rasa. Kemudian secara tiba-tiba, ada perasaan seperti tubuh terlontar ke dalam terowongan dengan kecepatan tinggi. Hal ini agak sulit dijelaskan dengan kata-kata. Lalu setelah kecepatannya melambat, dia akhirnya menyadari di mana dia berada. Pada saat itulah, terjadi sesuatu yang ajaib. Sebuah danau indah yang dikelilingi alam muncul di hadapannya. Cahaya, suara, aroma, dan warna di sana semuanya tampak bagaikan di alam mimpi. Dia seakan telah menyatu dengan dunia sana dan merasa sangat alami. Primo melihat seseorang sedang duduk di atas batu di tepi danau. Dalam benaknya, ia hanya ingin mendekati sosok orang itu, dan tanpa sadar semakin dekat dengannya. Orang itu sepertinya sedang menunggunya. Dia adalah Yesaya. Yesaya meminta Primo untuk menganggap keberadaannya seperti seorang kakak laki-laki dan langsung ke pokok pembicaraan, meminta Primo untuk mengutarakan semua kebingungan dalam hidupnya. Primo mengatakan meskipun dia merasa sangat nyaman dan penuh kasih saat itu, namun nyatanya ia seringkali merasa sangat kesepian dan hampa di dunia nyata. Dia tidak tahu mengapa dia datang ke dunia. Dunia ini penuh dengan penderitaan. Setelah mendengar kata hatinya, Yesaya pun mengatakan bahwa karena dunia kekurangan cinta kasih dan telah mengumpulkan terlalu banyak faktor ego pribadi, kebanyakan orang kehilangan kemampuan untuk merasakan cinta kasih. Tujuan datang ke dunia ini adalah untuk belajar cinta kasih, mengubah keegoisan menjadi cinta kasih. Jika berhasil mengubah diri dari dalam, maka hal-hal eksternal dengan sendirinya juga akan berubah, kemudian mengubah dunia. Primo masih bingung mendengarnya, karena usia hidup manusia itu terbatas. Jika kematian dapat mengakhiri segalanya, lalu apakah ada gunanya bekerja keras di dunia? Terlebih lagi,
Jutaan orang di seluruh dunia menghadapi kematian setiap hari. Yang mati hanya raga, tetapi kesadaran manusia akan selalu ada. Keberadaan Primo saat ini adalah roh. Setiap orang adalah roh. Kehidupan nyata seseorang akan menyatu dengan tubuh fisik hanya ketika dia berinkarnasi. Ia hanyalah sehelai pakaian yang dibutuhkan dalam kehidupan di dunia. Sementara roh akan terus ada setelah keluar dari raga, dan akan terjadi evolusi, perubahan dan stagnasi, namun tidak akan pernah musnah, kata Yesaya. Yesaya menjelaskan kenapa Primo bisa datang ke tempat ini dan berkomunikasi dengannya, karena raga rohnya telah terpisah. Walaupun raganya masih terbaring di atas tempat tidur, tapi ia sendiri berada di sini. Namun kepergian raga roh tersebut hanya bersifat sementara, karena ada hubungan antara raga yang terjalin dengan raga yang tidak dapat dimusnahkan, yang disebut dengan silver cord atau benang kehidupan, mengacu pada hubungan pemberi kehidupan dari diri yang lebih tinggi ke tubuh fisik. Ia dapat mengembalikan ruh ke raga tanpa menimbulkan kerusakan, sama halnya seperti tali pusar. Setelah roh meninggalkan tubuh fisik, ia dapat memberikan energi untuk menjaga kehidupan tubuh fisik. Sampai di sini, muncul semakin banyak pertanyaan dalam diri Primo. Namun karena keterbatasan waktu, ketika Primo mengucapkan selamat tinggal, dia kembali ditarik ke depan oleh suatu kekuatan tak terlihat. Seperti ketika rohnya meninggalkan tubuh, lalu roh Primo seketika kembali lagi ke raganya seperti kecepatan cahaya. Setelah kembali ke tubuhnya, ia merasa sangat tidak nyaman karena rasanya sangat jauh berbeda dibandingkan dengan rasa nyaman yang ia rasakan saat meninggalkan tubuhnya. Di hari-hari berikutnya, Primo tidak bisa lagi melihat segala sesuatunya dari sudut pandang masa lalu. Dia merasa bahwa sebagian besar hal-hal di dunia ini hanyalah sekuler, terlepas dari berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari atau pekerjaan. Semuanya saja sama. Namun seiring berjalannya waktu, sebuah pertanyaan muncul di benaknya. Dia bertanya-tanya, apakah semua ini hanya ilusi atau imajinasinya? Jadi, untuk bisa bertemu kembali Yesaya, Primo mulai berlatih metode relaksasi lagi. Tak disangka, kali ini ia berhasil keluar dari tubuhnya hanya setelah 5 kali mencoba. Lalu ia bertemu lagi dengan Yesaya. Dan seperti sebelumnya, Yesaya menunggu kedatangannya dengan tatapan hangat. Percakapan mereka kali ini jauh lebih dalam. Primo pun langsung mengatakan pada Yesaya bahwa dia sebenarnya tidak percaya akan keberadaan Tuhan, karena tidak ada seorang pun yang pernah melihat wujud Tuhan. Harus ditemukan bukti terkait untuk membuktikan bahwa Tuhan itu memang benar-benar ada. Mendengar itu, Yesaya berkata, setiap sel dalam tubuh yang kamu lihat di depanmu itu adalah sel lain. Dia tidak akan dapat melihat keseluruhan tubuh yang terdiri dari semua sel. Selama Anda merenungkan dengan cermat tentang karakteristik Anda sendiri dan hubungan yang terjalin antara sel-sel lain, Anda akan dapat menyadari dan memahami bahwa Anda adalah bagian dari keseluruhan. Faktanya, Tuhan sangat dekat dengan kita, dan ciptaan Tuhan ada di mana-mana, alam semesta dan kehidupan, termasuk manusia. Namun kita cenderung berpikir bahwa Tuhan sama dengan kita yang mempunyai mata, wajah, lengan dan kaki. Sebenarnya, Dia adalah eksistensi yang lebih tinggi dan maha luas. Faktanya umat manusia sepakat bahwa alam dan semesta alam memiliki kemampuan untuk mencipta dan juga telah mengeksplorasi banyak aturan fisika, kimia dan biologi. Namun jika berbicara tentang asal mula alam semesta, orang-orang justru mengira bahwa alam semesta diciptakan dari ketiadaan. Hal ini sangat kontradiktif. Padahal, lahirnya segala sesuatu itu berasal dari Tuhan adanya. Namun ada seorang pendiri yang sudah ada sejak lama dan akan tetap ada selamanya. Dia adalah pencetus segala hukum dan norma. Setelah mendengarkannya, Primo pun penasaran dengan wujud Tuhan. Jadi Yesaya menuturkan bahwa kita sebenarnya bisa menduga seperti apa rupa Tuhan dari segala sesuatu ciptaannya. Dia seperti Anda dengan semua sifat baik, termasuk cinta kasih, kebijaksanaan, keadilan, kebenaran, kerendahan hati, toleransi, kejujuran, simpati, belas kasih dan sebagainya.
Primo sempat bingung sejenak. Menurutnya, karena Tuhan itu keberadaan yang begitu sempurna, mengapa ia membiarkan hal-hal buruk terjadi di dunia ini? Yesaya dengan sabar menjawab pertanyaannya. Itu karena makhluk hidup diperbolehkan untuk mengalami segala sesuatu dengan bebas dan belajar dari kesalahan mereka. Ketika roh meninggalkan tubuh, ia akan melakukan perjalanan ke dimensi dunia spiritual yang berbeda, tergantung pada berapa banyak perbuatan yang telah dilakukannya di dunia manusia dan tingkat kemurnian rohnya yang sesuai dengan norma cinta kasih, hingga pada akhirnya akan kembali ke kampung halaman roh tempatnya. Setiap tingkatan antara dunia spiritual dan dunia material bersifat mandiri dan mempunyai norma hukumnya masing-masing dan tidak saling terisolasi melainkan saling berhubungan. Karena perbincangan kedua orang tersebut agak panjang, maka kami hanya dapat membagikan sebagian cerita intinya di sini. Hubungan antara atom dan dunia spiritual yang kita bicarakan hari ini hanya untuk membuka imajinasi teman-teman. Menurut penuturan Yesaya, dunia astral atau spiritual sebenarnya adalah atom yang dikenal dalam sains. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.